Misalnya, ya seperti ini tadi caranya, ada dua komponen. Nanti estradiol pada lambda berapa, absorbensinya berapa, kemudian norgestrel pada lambda berapa, absorbensinya berapa. Estradiol diketahui kadarnya 2 ppm, norgestrel 2 ppm, lambda max-nya, absorbannya pada lambda max, punyanya E 0,2. Tentu saja ini hanya punyanya eh, estradiol. Karena kenapa? Tadi kan punyanya estradiol misalnya di sini. Ini tidak akan mengganggu, jadi hanya akan ada satu angka di sini punyanya E. Di sininya kosong, lambda X-nya N. Sedangkan di sini punyanya N yang terisi, sedangkan ini kosong. Ya. Nah, absorbensinya adalah yang campuran ini pada lambda max estradiol dia diketahui 0,18, pada lambda max nogestrel dia diketahui 0,36. Berapa konsentrasi estradiol dalam campuran dan berapa konsentrasi norgestrel pada campuran? Caranya bagaimana ini? C sampel kan tadi sama dengan absorbensi sampel. Absorbensinya estradiol berarti berapa? 0,18 dibagi absorbensi standar. Absorbensinya standar berapa? Ini standar estradiol. Standar estradiol absorbensinya adalah 0,2 dikalikan konsentrasi standar 2 ppm sama dengan 1,8 ppm. Sedangkan konsentrasi norgestrel adalah ya absorban sampel dibagi absorban sampel dibagi absorban standar dikali konsentrasi standar. Absorban sampelnya berarti punyanya norgestrel sama dengan berapa? 0,36 dibagi absorbensi standar punyanya norgestrel berarti 0,4 dikalikan konsentrasi standar yaitu 2 ppm. Hasilnya 1,8. Bisa dipahami sampai sini ya? Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah persamaan simultan. Tadi kan ada dua campuran. Diuji pada lambda sendiri-sendiri, X dan Y. Yang ini adalah simultan. Jadi dia belum sampai terpisah, sudah naik lagi. Ini kan, yang putus-putus hitam ini. Belum sampai terpisah, sudah naik lagi. Ya, ada senyawa X, ada senyawa Y. X itu sesungguhnya lambdanya adalah di sini, di sini. Y itu sesungguhnya lambdanya adalah di sini. Dan ini adalah kurva campuran X dan Y. Paham ya untuk gambarnya ya. Jadi ada misalnya norgestrel dan estradiol tadi. Kalau yang tadi kan ada dua panjang gelombang, diuji pada panjang gelombangnya sendiri-sendiri, individual. Kalau ini simultan, jadi dia berupa campuran. Jika campuran X dan Y pada lambda X, ya, campuran X dan Y pada lambda X, ini kan lambda X, karena ini adalah yang biru ini adalah X-nya, adalah ACX. Mana itu ACX? Nah ini. Dan pada lambda Y, campuran X dan Y pada lambda Y adalah ACY. Ya, campuran X dan Y pada lambda X adalah ACX, pada lambda Y adalah ACY, dan B sama dengan 1. B itu apa tadi? Tebal kuvert. Ya, maka akan diperoleh dua persamaan. ACX sama dengan AXX, ya ini persamaannya, ini untuk disubstitusi, sehingga nanti pada single point calibration, harga A dapat dihitung dengan rumus A sama dengan A per C. Pada multi-point calibration, harga A atau serapan jenis adalah harga slope atau koefisien korelasi dari persamaan regresi Y sama dengan AX plus E atau Y sama dengan BX plus A. Mirip dengan yang tadi sebenarnya. Yang satu ini dengan satu perbandingan, yang satu ini dengan persamaan regresi. Nah, ini perbandingan serapan atau isoabsorbansi. Tadi kan ada dua senyawa, senyawa X dan senyawa Y.
ini kan ada perpotongan. Ada perpotongan. Nah, inilah yang disebut dengan lambda isoabsorbansi, yaitu lambda di mana terjadi perpotongan antara senyawa X dan senyawa Y. Nah, ini disebut dengan metode Penarowski. Ada Bu Ida nggak? Oke, maaf. Ya, dibanding serapan pada isoabsorbansi ini disebut dengan metode Q atau metode Bernarowski dan menggunakan titik isoabsorbansi. Titik isoabsorbansi adalah perpotongan antara garis spektra komponen X dan Y yang tadi saya tunjukkan. Ini adalah isoabsorbansi. Pada titik isoabsorbansi, harga absorbansi X sama dengan absorbansi Y sama dengan absorbansi isoabsorbansi. Ini ya. Absorbansi X sama dengan absorbansi Y sama dengan absorbansi isoabsorbansi. Jika konsentrasi X sama dengan konsentrasi Y, maka absorbansi jenis X sama dengan absorbansi jenis Y sama dengan absorbansi dari isoabsorbansi. Oke, agak susah ya yang ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah metode turunan pertama. Pada analisis campuran X dan Y, dibuat kurva spektra turunan pertama. Jadi menggunakan turunan. Ya, kalau tadi hanya ada satu spektra, ini adalah turunan komponen X dan Y untuk menentukan lambda max. Ya, ini adalah metode pemilihan lambda max pada turunan pertama. Ya, ini berupa narasi, sudah saya jelaskan dengan detail. Tolong nanti ini bisa dibaca sendiri gitu ya. Pada analisis campuran X dan Y, dibuat kurva spektra turunan pertama. Selisih serapan delta A terhadap lambda masing-masing komponen. Nih, ya. Campuran X dan Y dibuat kurva spektra turunan pertama masing-masing komponen X dan Y untuk menentukan analisis. Ini turunannya X dan ini turunannya Y. Jika dari kurva turunan pertama X dan lambda tertentu memotong sumbu datar atau memberikan selisih delta A, dan zat Y masih memberikan harga delta A yang cukup tinggi, maka lambda tersebut adalah lambda max untuk Y. Jadi, kalau ya kurva dari X pada lambda tertentu, kurva dari X pada lambda tertentu memotong sumbu datar dan memberikan selisih serapan, maka lambda tersebut adalah lambda untuk Y. Jadi justru kebalikannya gitu. Ya, lambda tersebut adalah lambda Y. Sebenarnya ini tadi kan berangkat punyanya X, tetapi karena dia memberikan atau memotong sumbu datar dan memberikan selisih serapan, maka lambda tersebut adalah lambda max untuk Y. Demikian juga jika dari kurva turunan pertama zat Y pada lambda tertentu memotong sumbu datar, memberikan selisih serapan, dan zat X masih memberikan delta A yang cukup tinggi, maka lambda tersebut adalah lambda X. Sini. Ini dipelajari pelan-pelan, memang agak susah ya, ini ya. Contoh, saya langsung ke contoh aja biar mungkin punya bayangan ya. Contoh aplikasi dalam campuran suatu tablet yang berisi amoksisilin dan asam klavulanat dalam satu tablet. Lambda amoksisilin ya 273 digunakan untuk pengukuran selisih serapan atau delta A amoksisilin. Karena asam klavulanat tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Di mana asam klavulanatnya ini memotong sumbu Y ini kan di sini. Sedangkan lambda asam klavulanat pada 257,
eh, plus minus 2 nanometer digunakan untuk pengukuran serapan perbedaan clavulanat karena amoksisilin tidak mengganggu amoksisilin tidak mengganggu clavulanat karena amoksisilin memotong sumbu Y. Jadi seperti ini. Ini lambda amoksisilin pada 273. Ya, 273. Digunakan untuk pengukuran selisih serapan amoksisilin karena clavulanat ini tidak mengganggu dia. Clavulanatnya tidak mengganggu. Kenapa clavulanatnya tidak mengganggu? Clavulanatnya memotong sumbu X di sini. Demikian juga ya lambda 257 punyanya clavulanat. Ini kan punyanya clavulanat ini. Dia digunakan untuk pengukuran. Kenapa? Karena amoksisilinnya nggak ganggu. Amoksisilinnya memotong sumbu X di sebelah sini. Jadi mereka tidak saling mengganggu gitu loh. Sekalipun dia dalam satu kurva, yang satu adalah turunannya. Oke, ya. Ini contohnya ini. Analit, ya, tadi amoksisilin dan asam clavulanat, kadarnya diketahui untuk standarnya 10 ppm, serapannya pada absorbansi 271 sekian, sekian, pada ini punyanya amoksisilin. Sehingga pada clavulanat dia nggak punya. Tetapi clavulanat pada konsentrasi standar 1 ppm, panjang gelumnya adalah sekian. Ini kan enggak, ini kosong jadi karena ini punyanya amoksisilin. Berapa konsentrasi campuran? Kalau diketahui pada absorbansi pada panjang gelombang punyanya amoksisilin dia sekian dan sekian, pada clavulanat dia sekian dan sekian. Nah, caranya seperti ini. Susah ya, kalau nggak bisa coret-coret dia nggak pakai papan tulis, ini harusnya saya luring. Pertama adalah kita mencari delta A-nya dulu. Delta A, ya, punyanya amoksisilin. Delta A-nya mana? Ya selisih antara ini dan ini. Oke, sudah diketahui delta A. Absorbansi delta A, ya, 0,079 per 10. Angkanya nggak lengkap ya ini. Hmm. Ini saya ada satu slide yang hilang ini ya, untuk mencari 0,079-nya. Dek, nanti PJMK-nya Andi ya. Tolong saya diingatkan untuk melengkapi slide ini ya, sehingga nanti ini bisa kalian pelajari di rumah. Ini saya ada satu hitungan yang miss ini. Gitu ya, Dek ya, Andi. Baik, Bu. Iya, Bu. Andi ada, Andi? Iya, Bu, ada, Bu. Oke ya. Nanti untuk perhitungan saya sampaikan tersendiri. Dan termasuk juga ini adalah contoh ya, contoh kasus soal suatu sampel berupa sampo anti ketombe berisi bahan aktif ketokonazol akan ditetapkan kadarnya ini dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Sampel ditimbang kurang lebih 1 gram, dilarutkan dalam HCl 0,1 N. Ini 0,1 ya, sampai volume 100 mili dalam lagu takar. Kemudian diamati dengan metode spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 290. Kalau pada panjang gelombang 290 berarti dia UV atau vis? UV atau vis? Ya, UV ya berarti 200 sampai 400 UV. Sebagai belangko dibuat dengan menimbang kurang lebih 1 gram sampo tanpa kandungan ketokonazol, dilarutkan dalam 100 mili HCl. Baku standar dibuat dengan ini. Baku standar dibuat dengan melarutkan
eh, ketoconazole dalam HCl dalam konsentrasi 100,5 ppm. Pemeriksaan dilakukan 4 kali replikasi, datanya adalah ini. Ya, data standar, absorbensi sudah diketahui, bobot sampel sudah diketahui, cari konsentrasi. Berapa kadar ketoconazole? Mengapa ketoconazole dapat diamati dengan spektrofotometri? Itu kan yang kita pelajari hari ini. Ya, ini dengan metode single komponen tadi. Jadi konsentrasi sampel sama dengan absorbensi sampel dibagi absorbensi standar kali konsentrasi standar dan sebagainya dan seterusnya. Ya, cuman kalian harus mencari tahu konsentrasinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang di sini kasih tahu kan bobotnya. Ya, konsentrasi standar sudah diketahui kan 100,5 ppm. Konsentrasi standar 100,5 ppm. Absorbensi standar 0,209. Absorbensi sampel 0,21. Berat sampel 1,055. Sehingga konsentrasi sampel, absorbensi sampel dibanding absorbensi standar kali konsentrasi standar. Hasilnya ini 100,9 ppm. Dalam 100 ml sampo mengandung 100 dibagi 1000. Kenapa 1000? Karena liter ya, kali 100,9 ppm. Sehingga dalam 100 mengandung 10,09 mg. Gitu. Kadar ketoconazole-nya berarti dibagi dengan penimbangan di awal tadi. Berapa penimbangan di awal? 1055 mg. Ya, itu saya contohkan untuk replikasi ke-1. Tolong PR-nya dikerjakan untuk replikasi kedua, ketiga, dan keempat ya. Caranya sudah ada di sini, harusnya sudah bisa. Terus juga ada contoh ini. Nah, ini sudah saya kirimi tahapan-tahapannya, nanti bisa dikerjakan. Habis slide-nya ya. Oke dek ya. Nanti slide-nya saya bagi ke Mas Andi, nanti tolong di-share ke teman-teman untuk bisa dipelajari lebih lanjut dan tolong dikerjakan PR-nya untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Baik, Bu. Untuk PR-nya itu nanti ditulis tangan di buku atau bagaimana? Hmm, tolong disiapkan PowerPoint 1 halaman aja gitu ya, biar nanti siapa yang saya tunjuk bisa menyampaikan gitu. Oke, gitu ya. Baik, Bu. Oke, oke, rasanya sudah cukup ya ngabuburit dengan analisis sediaan farmasi sore ini. Iya, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ini butuh 1 kali pertemuan lagi. Kapan kalian bisa agendakan, terserah saya ngikut kalian. Mohon nanti saya dikabari gitu aja. Oke, untuk pertemuan ini saya akhiri ya, Dek. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.